Selamat datang teman-teman di podcast saya. Podcast pertama ini saya akan mengambil judul yang lumayan spesifik, yaitu menjaga kesehatan mental di tengah pandemi melalui ruh spiritual Qur'ani. Yang saya lihat, narasi yang berkembang di masyarakat tentang isu kesehatan mental belum mendapat perhatian yang relatif serius, teman-teman. Itu bisa dilihat, kita bisa meng-cross check dari minimnya pemberitaan media massa. Padahal kalau kita elaborate, kita perdalami, menurut pendapat Profesor ahli epidemiologi psikiatrik di Harvard, di T.H. Chan School of Public Health, Coreston Conan, PhD, stres menghadapi pandemi dalam jangka waktu yang panjang dapat memicu gangguan stres pasca trauma atau yang biasa disingkat dengan PTSD. Dan hal ini mempunyai pengaruh yang besar, yang signifikan terhadap kesehatan fisik. Tentunya situasi ini dapat melumpuhkan atau mempengaruhi sektor vital lainnya seperti pendidikan, ekonomi, ataupun politik. Kemudian kita kan bertanya-tanya nih teman-teman, kenapa sih media begitu minim mensoroti hal sepenting ini? Rupanya ketika saya telusuri lebih dalam, penyebab minimnya perhatian masyarakat dan pemerintah akan isu ini dikarenakan kesehatan mental tidak dapat diidentifikasi dalam jangka waktu pendek yang konkret melalui pendataan seperti halnya peningkatan kualitas pendidikan atau analisa ekonomi melalui aktivitas perdagangan antar UMKM. Nah, sulitnya mengidentifikasi gejala gangguan mental ini, teman-teman, menuntut setiap individu mukmin untuk memiliki self health berupa kecerdasan komprehensif dan holistik. Tentunya dari 3 kecerdasan itu, yaitu pertama EQ, EQ, dan SQ. Untuk menelaah ataupun memfilter segala pengetahuan dan pemberitaan yang merupakan penyebab utama gangguan mental di tengah pandemi ini. Jadi kecerdasan holistik itu, sekali lagi teman-teman, adalah untuk menelaah ataupun memfilter segala pengetahuan dan pemberitaan yang merupakan penyebab utama gangguan mental di tengah pandemi ini. Lalu pertanyaan pentingnya adalah bagaimana panduan Al-Quran dalam menciptakan kecerdasan komprehensif dan holistik ini, sehingga masa pandemi ini berbalik menjadi momentum merdeka di tengah kebijakan protokol kesehatan gaya hidup normal baru ini, atau yang biasa kita dengar, kita baca new normal. Terus lantas bagaimana nih menciptakan kecerdasan komprehensif dan holistik di tengah pandemi? Nah, masa pandemi merupakan momentum yang tepat untuk menciptakan ruang penempaan ruhani pribadi-pribadi mukmin agar menjadi bertakwa, tatakun, berilmu, taklamun, bersyukur, tashkurun, memperoleh kebenaran, yarsyudun, dan beruntung atau berhasil tuflihun. Nah, konsep filosofis dalam Al-Quran yang bersifat abstrak ini tentunya berkaitan dengan kesadaran dan aspek teoritis aplikatif yang matang. Dan dalam sisi praksisnya bersinggungan dengan panduan Islam
mengenai kesehatan yang dalam hal ini dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah al-hasanah bagi umatnya. Dalam membangun kecerdasan komprehensif ini, penelaahan atas apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya berhenti pada aspek teoritis yang hanya menyentuh batas dinding ruang imajinasi, tetapi pengetahuan ini harus melekat menjadi amal yang berdampak pada kematangan akhlak baik secara pribadi maupun sosial. Nah, pengetahuan yang telah diraih subjek mukmin ini tentunya berdampak pada kesalehan pribadi dan sosial, menunjukkan mukmin tersebut telah memiliki kecerdasan yang komprehensif dan holistik, sebab dia sedang bernafas untuk meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian penguatan dimensi spiritual dengan menegakkan syariat Islam, tentunya kita harus mencontohkan dengan contoh-contoh yang mudah dipahami nih. Contoh pertama misalnya melalui pendekatan psikoterapi, melalui ibadah sholat. Kenapa? Sebab sholat memiliki pengaruh yang baik untuk kesehatan mental. Terlebih di saat masa pandemi begini, dengan mengerjakan sholat secara khusyuk akan menghadirkan rasa tenang, tentram, dan damai. Diriwayatkan oleh Huzaifah bahwa ia berkata, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa gundah karena sebuah perkara, maka beliau menunaikan sholat. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian penguatan dimensi spiritual yang kedua bisa melalui psikoterapi, melalui ibadah puasa. Nah, banyak keuntungan dari ibadah puasa, di antaranya berguna untuk mengobati perasaan berdosa dan menghilangkan kegelisahan, kegundahan, galau, dan sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menunaikan puasa Ramadan dilandasi dengan iman dan ikhlas, mengharap ridho Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasai, dan Imam Ahmad. Jadi sebenarnya kalau psikoterapi melalui ibadah puasa ini bukan hanya pada masa bulan Ramadan, kita juga bisa puasa Senin Kamis, atau kalau kita kuat mampu bisa berpuasa Daud. Kemudian penguatan dimensi spiritual yang ketiga, contoh ketiga, bisa dengan berdoa. Seorang hamba dapat mengungkapkan isi hatinya dan mencurahkan kegundahannya, mengadu kepada Sang Pencipta. Hal ini akan memberikan efek ketenangan yang disebabkan keyakinan bahwa Allah akan membantunya untuk keluar dari permasalahan, teman-teman. Allah berfirman, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Quran surah Al-Ghafir ayat 60. Pada faktanya, teman-teman, Islam menawarkan konsep hidup adalah ibadah. Dengan sistem belief semacam itu, ada dialog spiritual yang melingkupi dasar-dasar kecerdasan suatu individu secara holistik, dan nilai yang terwujud dari hal itu menjadikan individu terbebas dari disrupsi informasi dan kecemasan berlebihan, serta menghantarkan manusia pada makom an-nafs al-mutmainnah, menjadi individu yang merdeka di tengah pandemi ini tentunya. Kemudian kalau kita simpulkan dari apa-apa yang telah kita diskusikan tadi, pertama, kalau kita simpulkan dengan sistematis, pertama,
kepedulian tentang isu kesehatan mental masih minim. Padahal kesehatan mental mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kesehatan fisik. Kemudian situasi ini tentunya dapat melumpuhkan sektor vital lainnya atau berpengaruh pada sektor vital lainnya seperti pendidikan, ekonomi, serta politik. Hal ini dikarenakan identifikasi kesehatan mental terhadap individu sangat sulit. Oleh karena itu, perlu untuk menanamkan yang namanya self-health, kesehatan atau menciptakan obat di dalam diri masing-masing berupa kecerdasan spiritual yang di dalamnya mencakup IQ, EQ, dan SQ untuk menelaah atau memfilter segala pengetahuan dan pemberitaan yang merupakan penyebab utama gangguan mental di tengah pandemi. Kemudian kesimpulan kedua, kecerdasan spiritual ini dibangun dengan pendekatan Qur'ani yang menjadikan sosok Rasulullah SAW sebagai uswah al-hasanah dan sosok ideal an-nafs al-mutmainnah yang membawa syariat berupa ibadah seperti halnya sholat, puasa, zikir sebagai bentuk konkret riyadhah dalam meningkatkan kecerdasan spiritual yang berorientasi lillah atau akhirat. Kemudian terakhir, Islam mengatur seluruh kehidupan seorang mukmin dalam segala aspek. Hal ini didasari bahwasannya kecerdasan spiritual yang utuh dibangun dengan seluruh aspek kehidupan secara menyeluruh. Hidup adalah ibadah, teman-teman. Dengan belief system seperti ini, tentunya seorang individu dapat menjadi pribadi yang pasrah bukan hanya dalam ranah teoritis saja, tetapi mengakar sampai pada aspek praktis, sehingga walaupun menghadapi masa pandemi seperti ini, pribadi mukmin tetap tumbuh sebagai pribadi yang merdeka. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada pendapat, ada sesuatu yang salah dari perkataan saya, kita bisa diskusikan di lain waktu. Kalian bisa komen-komen di bawah. Terima kasih teman-teman. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa diskusi, ngobrol di lain waktu.